Jadi ini Dekan Kedokteran Gigi UGM, Profesor Suryono. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak tahan juga mau tanya ini sebagai dokter gigi loh ya? Iya betul. Ya. Saya ingin melihat dari perspektif yang lain tentunya, Prof. Ya, kebetulan Prof Mahfud ini juga seorang ustadz. Dan Prof, saya pernah tinggal di Jepang selama kurang lebih 6 tahun. Kalau di sana itu yang namanya Tuhan itu mungkin agak dikesampingkan. Bahkan kalau lihat apa jadi indeks religiusitas Indonesia itu kalau tidak nomor 2, nomor 3 di dunia. Sedangkan Jepang nomor 132 sekian. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi korupsinya, ya, Jepang saya baca urutan ke-20, Indonesia urutan ke-98. Saya yakin semua yang korupsi adalah secara jiwa juga sehat, secara fisik juga sehat, tapi secara spiritual kemungkinan tidak sehat. Karena apa? Tidak bisa membedakan yang baik dan yang jelek. Ya kan begitu. Tidak tahu lagi tentang masalah dosa. Nah ini mohon Prof Mahfud sebagai seorang ustadz untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan ini agar Indonesia bisa terbebas dari korupsi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Islam dan negara Islami itu beda. Indonesia bisa disebut sebagai negara kaum muslimin, penduduknya terbesar dan paling religius. Arab Saudi negara Islam, banyaklah negara Islam. Tapi ada negara tidak Islam, tapi negara paling Islami justru adalah New Zealand, nomor 1 Pak. Kejujuran, penegakan hukum, kesantunan pada orang lain, pelayanan birokrasi itu nomor 1. Itu sama di Jepang, itu tidak ada orang Islam, katakanlah di Jepang tidak ada orang Islam, tapi masyarakat Jepang itu adalah masyarakat yang Islami. Tidak ngerti dia Islam, tapi perilakunya Islam sesuai dengan tuntunan Islam. Jangan korupsi, jangan bohong, jangan sewenang-wenang terhadap orang lain, hormati orang tua dan sebagainya gitu, hormati tamu gitu. Temen saya naik kereta di Jepang, begitu dia turun Pak, tersadar HP-nya ketinggal di kereta itu, lapor ke stasiun tuh kereta sudah berangkat, gimana, tunggu Pak. Kemudian beberapa lama kemudian datang kereta yang dari sana, itu sudah membawa HP-nya orang yang hilang, HP-nya ini yang hilang, namanya Pak Zain Bajber, sekarang orangnya masih hidup. Jadi begitu kereta ketinggal, mungkin udah meriksa Pak data ini di stasiun berikutnya dititipkan bawa ke sana, orang yang masih dapat. Kalau di sini ndak tertinggal aja diambil Pak. Dipaksa dicari, mana tuh HP-nya, dicopet kan, sana ndak Pak, tertinggal aja dicari orangnya sampai ketemu. Tadi nih ditemukan jalan antara ini ke kursi ini kosong, ada HP-nya, dikembalikan tidak sampai 1 jam, suruh nunggu di situ. Nah jadi di situ Islami bukan Islam. Jepang itu Islami tapi bukan Islam, beda. Islami itu sifat. Sehingga saya sering katakan gini Pak, orang itu di Indonesia sering salah menyamakan ukhuwah Islamiyah dengan persaudaraan kaum muslimin. Beda. Kalau Islamiyah itu artinya sifat, sehingga ukhuwah Islam itu persaudaraan yang bersifat Islami, berpihak baik terhadap orang lain yang tidak Islam, memberikan hak orang lain meskipun tidak Islam, itu namanya Islamiyah. Tapi kalau mengutamakan saudara, persaudaraan antar sesama muslim, itu namanya bukan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah bainal muslimin. Tapi salah kaprah kita ini. Kata sifat disamakan dengan kata benda dalam istilah-istilah keislaman.